Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati DKM Masjid At-Tarbiyah beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat sidang jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berhak dipuji, dan kepada Allah kita wajib bersyukur atas nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada kita hamba-Nya, di mana pada saat ini kita masih bisa bernapas dengan baik. Pada saat ini kita masih bisa melihat dengan mata yang indah-indah. Kita masih bisa menggunakan tangan kita dengan sebaik-baiknya. Kita masih bisa menggunakan kaki kita untuk melangkah ke masjid yang kita cintai ini. Maka semua itu kita syukuri. Itu adalah pemberian Allah kepada kita hamba-Nya, diberikan secara cuma-cuma, gratis tanpa bayar. Namun Allah minta, la in syakartum wa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah hanya minta mensyukuri nikmat-Nya. Jangan sampai kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, khusus panca indera kita, mari kita gunakan untuk kemaslahatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, mudah-mudahan kita umatnya mendapat syafaat beliau, mendapat pertolongan beliau, baik di dunia terlebih di akhirat kelak. Karena salah satu yang kita nanti, salah satu yang kita tunggu-tunggu adalah syafaat yang besar kita Muhammad SAW. Karena satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah adalah syafaat yang besar kita Muhammad SAW. Maka pantaslah Nabi kita mengancam kita dengan hadis beliau, apabila dia mampu disebut mukanya tapi dia tidak berselawat padaku, kata Nabi, dia bukan umatku. Maka bersyukurlah kita pada Allah SWT, kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Sementara umat-umat terdahulu, bahkan Nabi sekalipun ingin dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi kita yang mengucapkan Allahumma salli Muhammad, kita pasti dapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sedang dimaksud sebuah bahagia. Tanpa terasa waktu begitu cepat berlalu. Pada hari ini Rabu sudah masuk hari yang ke-7 kita melaksanakan puasa Ramadan. Tentunya kita harus selalu menjaga dan melihara apa-apa yang akan menghancurkan pahala puasa kita. Jangan sampai puasa kita hanya mendapatkan haus dan lapar, kata Nabi, kam min muslimin la yaslahu min samani ila al-ju'i wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, namun dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Ini kenapa? Karena kita tidak menjaga hal-hal yang menghancurkan, menghabiskan pahala puasa kita. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin seluruh jemaah subuh bahagia, salah satu yang dapat menghancurkan atau menghapus pahala puasa kita adalah kita sering menggibah alias menggunjing. Sebagaimana hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dal dhanni ismun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kebanyakan prasangka.
Karena sebagian dipersangka itulah dosa kata Allah. Sebagian saja adalah dosa, apalagi kita semuanya. Wala tajassasu, janganlah kamu sering mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dhum ba'dhum, dan janganlah kamu menggunjing, membicarakan keburukan teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita. Sukakah kamu makan daging saudara yang sudah mati? Itu hukuman dari Allah. Ibaratnya begitu. Tentunya kamu merasa jijik ibaratnya. Coba kita bayangkan ancaman Allah. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Artinya jika sesudah atau sebelumnya kita sering membicarakan aib saudara kita, teman kita, maka Allah anjurkan untuk bertaubat. Dalam satu hadis Nabi besar kita Muhammad SAW mengatakan, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Qalu kaifa ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yazni summa yatubu lahu fa yatubu Allah alaihi. Ahibbul ghibati wala yaghfiru lahu hatta yaghfiru sahibuhu. Kata Nabi, ghibah itu lebih dahsyat dosanya akibatnya kepada zina. Seorang penzina kemudian dia bertobat kepada Allah SWT dengan sempurna, dengan sebenar-benar bertaubat, maka Allah SWT menerima taubatnya. Namun si tukang ghibah, tukang gunjing tidak akan pernah diampuni dosa oleh Allah SWT sebelum dia menghalalkan kepada orang yang pernah digunjingnya. Begitu beratnya akibat dari dosa ghibah ini. Allah tidak mengampuni dosa kita sebelum kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita gunjingkan. Sementara karena kegengsian kita tidak mau meminta maaf. Kita gengsi meminta maaf kepada orang yang pernah kita ghibah, pernah kita gunjingkan. Kata Nabi, sebelum kita minta maaf kepada orang yang kita gunjingkan, dosa kita tidak pernah terampuni. Dalam satu hadis lain Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda, man mata ta'iban minal ghibati fahuwa akhiru man dakhala al-jannah wa mata musarimu alaiha fahuwa awalu man dakhala an-nar. Orang yang meninggal dunia tapi dia sempat meminta maaf kepada orang yang pernah digunjingnya, maka dia orang yang terakhir masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang meninggal dunia namun dia belum sempat meminta maaf kepada orang yang digunjingnya, maka dia adalah orang yang pertama masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar akibat dosa dari mengunjing ini, sehingga apabila kita dalam keadaan berpuasa ini masih membicarakan orang lain di belakangnya, maka pahala puasa kita hancur lebur tanpa bekas. Puasa kita hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin bahagia, maka dari itu mari kita sama-sama menahan diri kita, belajar menahan untuk tidak membicarakan aib orang lain. Karena dosa menggunjing ini sangat dahsyat, bahkan bisa mematikan karir orang lain karena fitnah dari kita. Bisa menghentikan usaha orang lain karena fitnah dari kita. Bisa orang lain ter-PHK karena fitnah dari kita. Maka sekali lagi, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhilah
sifat-sifat membicarakan aib orang lain di belakang mereka, agar puasa kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebelum ini saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita jaga dan kita pelihara lidah kita, khususnya dari keluar masjid ini. Tahan lidah kita untuk tidak membicarakan orang lain. Gunakan fasilitas lidah yang diberikan Allah kepada kita untuk membaca Al-Quran, membaca buku-buku yang bermanfaat, untuk gunakan telinga kita untuk mendengarkan tausiah-tausiah, dan gunakan lidah kita untuk membicarakan yang baik-baik, yang bermanfaat untuk kita dan orang lain. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan puasa kita bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, jika ada kata-kata yang kurang di hati, itu yang salah dari saya sendiri, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.